Ini sangat menarik untuk kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama teman-teman. Di mana Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani akan menjelaskan, ya, akan menjelaskan, dan ini juga mungkin Ketua Rois Am harusnya juga ikut mendengarkan supaya tidak mengambil keputusan yang mungkin sifatnya menjadikan kontroversi antara jamaah di kubu Nahdlatul Ulama. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan pemahaman dan pembelajaran buat kita semuanya, agar kita lebih paham dan lebih mengerti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Untuk itu marilah kita simak video berikut ini. Dengan saya tentang surat dari rapat Suriah yang ditandatangani oleh Rois Am yang meminta kepada Gus Yahya sebagai ketua umum untuk mundur dalam 3 hari atau dimundurkan. Kita sebut saja sebagai sebuah surat ancaman Rois Am untuk ketua umum PBNU Gus Yahya. Kita bisa mengatakan bahwa surat itu adalah sebuah produk hukum. Surat Rois Am yang berupa ancaman pemecatan untuk ketua umum PBNU Gus Yahya adalah sebuah produk hukum yang produk hukum itu memiliki takaran-takaran untuk dinilai apakah dia sahih ataukah tidak sebagai sebuah produk hukum yang memiliki implikasi terhadap hukum lainnya. Saya tidak tahu, belum mengkaji secara dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pasal berapa, poin berapa yang bisa dijadikan iliyah, kepantasan menjadi alat dari produk surat Suriah tersebut. Tetapi dari sisi usul fikih kita bisa menakar apakah sebuah produk hukum yang diproduksi oleh Suriah itu memenuhi syarat kesahihan atau tidak. Di dalam usul fikih kita mengenal adanya sebuah kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, bahwa hukum itu berjalan berdasarkan ilatnya, adanya ilat atau tidak adanya ilat. Idza wujidatil illatu wujidal hukmu wa idza intafatil illatu intafal hukmu. Apabila ilatnya itu ada, maka hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Adanya ilat kemudian berimplikasi terhadap adanya hukum itu disebut dalam usul fikih dengan ittirad. Apabila ada hukum tidak ada ilat, itu disebut dengan adamul ittirad. Kalau ada ilat tapi tidak ada hukum, itu disebut dengan takhalluful hukmi 'anil illah. Seperti adanya hukum adanya ilat bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, adanya sebuah pernyataan-pernyataan yang keluar dari ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah yang dinarasikan oleh beberapa oknum Ba'alawi kemudian tidak bisa disikapi, dihukumi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu namanya takhalluful hukmi 'anil illah. Sudah ada ilat tapi tidak berani untuk menetapkan. Nah, saya kira produk hukum dari Rois Am atau Suriah ini bisa ditakar dari itu. Apakah dia memiliki iliyah, dasar yang menjadi indikator kesahihan dari produk hukum itu ataukah tidak. Kalau kita lihat misalnya dalam poin pertama dari kesimpulan risalah rapat itu bahwa produk surat Suriah itu dikeluarkan berdasarkan alasan satu karena Gus Yahya mengundang seorang pro-Zionis yang bernama Peter Borjwijk gitu ya, dari Australia, yang yang diindikasikan maksud saya sebagai orang atau tokoh pro-Zionis. Dan dengan itu maka disebutkan di dalam risalah Suriah itu bahwa Gus Yahya telah melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan beliau mengundang tokoh yang pro-Zionis itu. Nah, dari yang poin pertama ini kita bisa takar kesahihan dari narasi surat itu. Apa betul orang yang pro-Zionis itu bisa dikatakan langsung sebagai seorang Zionis? Ataukah orang yang disebut Zionis harus orang yang terdaftar menjadi aktivis Zionis? Kalau orang yang dikatakan sebagai orang yang pro-Zionis dalam pemikiran, kemudian disebutkan dia sebagai Zionis, berarti orang yang pro terhadap pemikiran dan cara dakwah, cara gerakan FPI misalnya, itu juga sebagai orang FPI. Dan kemudian
kita bisa katakan dia melanggar daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, karena gerakan FPI sebagai anggota organisasi terlarang itu tidak sejalan misalnya dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Berarti jika orang yang pro Zionis kemudian dengan mengundangnya mengakibatkan Gus Yahya dituduh sebagai orang yang melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka orang yang pro FPI pun sama melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, karena ajaran-ajaran FPI diametral dengan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Kesimpulannya berarti seorang yang pro FPI pun seperti di dalam jejak digital OSM itu juga bisa diimpeach karena melanggar poin pertama seperti yang terdapat di dalam surat yang diberikan untuk Gus Yahya itu, karena betul-betul telah melanggar anggaran atau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, di mana gerakan FPI tidak sama dengan gerakan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama yang bersifat toleran, tasamuh, tawazun, dan adalah. Nah, berarti poin-poin semacam itu perlu untuk dipikirkan oleh Suriah. Poin itu nanti akan bisa menjadi alat juga untuk banyak orang bisa dipecat karena dianggap melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Misalnya, dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, kecintaan terhadap ahli bait dan keturunannya adalah merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kemudian cara kita mencintai ahli bait dan keturunannya adalah dengan cara menjaga nasabnya agar tidak masuk kepadanya orang-orang yang bukan keturunan daripada ahli bait. Nah, ketika ajaran Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan, bahkan sebagian ada yang mewajibkan kita untuk mencintai ahli bait dan keturunannya dengan cara menjaga nasab ahli bait dan keturunannya, jangan sampai ada yang masuk ke dalamnya orang-orang yang bukan keturunan ahli bait, keturunan Nabi, mengaku sebagai keturunan ahli bait. Nah, sedangkan banyak ada beberapa yang anggota atau pengurus PBNU menerjemahkan dukungan mereka terhadap Balawi yang sudah nyata, final, bukan sebagai keturunan Nabi, tetapi mereka masih mengaku keturunan Nabi. Berarti orang-orang yang mendukung Balawi sebagai keturunan Nabi, padahal Balawi ini bukan keturunan Nabi, adalah orang yang melanggar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ajaran Ahlussunnah wal Jamaah harus mencintai ahli bait yang asli dan keturunan ahli bait yang asli dengan cara menjaga nasab mereka, jangan sampai masuk ke dalamnya orang-orang yang bukan keturunan ahli bait. Dan Balawi sudah nyata bukan sebagai keturunan Nabi, bukan keturunan ahli bait. Sementara masih banyak pengurus PBNU yang menerjemahkan. Saya katakan ini menerjemahkan, bukan meyakini. Karena menurut saya 99% dari mereka tidak percaya bahwa Balawi itu keturunan Nabi. Tetapi mereka menerjemahkan karena suatu hal bahwa mereka masih bersama Balawi dalam pertemanan atau muamalah lainnya. Tetapi hal itu akan berimplikasi terhadap para Nahdiyin di bawah. Nah, oleh karena itu, pengurus yang semacam itu, karena dia melanggar pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, mereka juga harus dipecat. Sama seperti Gus Yahya. Orang-orang yang mendukung Balawi itu harus dipecat. Karena berarti mereka tidak mencintai ahli bait Nabi yang asli. Karena ahli bait Nabi yang asli tes DNA sudah dilaksanakan, dan hasil dari tes DNA mereka, haplogrupnya harus J1. Harus memiliki subklad daripada keturunan Quraisy, JL859. Harus memiliki subklad sebagai keturunan Sayyidina Ali, JFGC 10500. Harus memiliki subklad keturunan Sayyidina Husain, JFGC 30416. Jika orang yang mengaku keturunan daripada Sayyidina Husain tidak memiliki JFGC 30416, tidak memiliki subklad darah dari orang-orang Quraisy, JL859, tidak memiliki haplogrup orang Arab, di mana haplogrup orang Arab itu adalah J, maka orang-orang semacam ini tidak pantas untuk dihusnudzoni sebagai keturunan Nabi. Lalu bagaimana ada masih pengurus PBNU menerjemahkan bahwa mereka masih mendukung para Balawi ini dalam klaim mereka? Nah, ini melanggar daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Apakah mereka juga harus dipecat semua? Kalau konsisten, Suriah itu harus memecat semua itu orang-orang yang masih menerjemahkan bersama Balawi. Yang kalau ada acara Balawi dia masih datang. Padahal Nahdiyin di bawah
mereka mayoritas sudah mendambakan adanya ketegasan dari PBNU terkait diskursus nasab ini yang mereka rasakan sendiri di bawah sebagai akar rumput, bagaimana Ba'alawi memperlakukan mereka dan memperlakukan para ulama-ulama di daerah-daerah. Nah, saya heran kenapa surat semacam ini bisa keluar walaupun dengan resiko yang sangat besar, dan saya kira surat yang beresiko ini sudah dihitung. Kenapa mereka berani mengambil resiko untuk mengeluarkan surat yang akan menjadi gunjang-ganjing semacam ini, padahal tidak ada manfaat untuk Nahdliyin di akar rumput. Tapi dengan isu nasab, kenapa mereka tidak berani untuk bersikap tegas, padahal yang demikian itu sangat bermanfaat untuk warga Nahdliyin di bawah. Pertanyaannya, apakah masih ada perhatian mereka terhadap Nahdliyin di bawah? Pengurus PBNU itu harus ada dua syarat. Pertama, dia harus memiliki otoritas persuasif. Yang kedua, dia harus memiliki otoritas koersif. Otoritas koersif sebagai seorang Rais Am misalnya, atau seorang ketua umum, ini sudah otoritas lazimah. Ketika dia menjadi seorang ketua umum, maka pasti dia memiliki otoritas koersif terhadap lembaga, terhadap PBNU, terhadap PCNU. Ketika seorang diangkat menjadi Rais Am, maka dia secara otomatis memiliki otoritas koersif karena berkait dengan struktural. Dia bisa memaksa, dia bisa mengancam dengan posisinya sebagai Rais Am atau ketua umum kepada jajaran struktural. Tetapi untuk warga Nahdliyin, otoritas koersif ini tidak diperlukan. Dan 99% Nahdliyin itu bukan pengurus. Mereka adalah kultural. Yang relasi antara mereka sebagai Nahdliyin dengan pengurus itu bukan relasi otoritas koersif, tetapi relasi otoritas persuasif, di mana trust menjadi hal yang amat penting. Kepercayaan mereka terhadap pengurus, kepercayaan mereka terhadap Rais Am, kepercayaan mereka terhadap ketua umum, kepercayaan mereka terhadap seluruh struktural di bawah, ini menjadi hal yang tidak bisa diabaikan oleh para pengurus untuk membina hubungan yang batiniah, ukhuwah batiniah dengan para Nahdliyin, sehingga Nahdliyin tidak merasa ditinggalkan. Dan sikap itu tidak ada, saya kira, atau belum ditunjukkan. Sehingga keputusan yang sangat beresiko semacam ini bahkan bisa membawa terpecahnya Nahdlatul Ulama, berani mereka keluarkan. Sementara yang selama ini didambakan oleh para Nahdliyin di bawah, ketegasan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama terhadap penjajahan spiritual yang terjadi muhakkokoh di bawah, di akar rumput, ini tidak diperhatikan. Bahkan banyak narasi-narasi negatif dan pejoratif yang ditunjukkan oleh pengurus-pengurus terhadap para kiai-kiai Nahdlatul Ulama di bawah yang mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia misalnya, atau organisasi-organisasi lainnya yang sejalan dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam rangka bagaimana nilai-nilai Nahdlatul Ulama, nilai-nilai ajaran Wali Songo, kebudayaan Nusantara menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan ini saya kira, sebelum kita bicara tentang siapa yang salah, karena menurut saya, Kang Mas Yusuf, Dr. Ubaidillah, manusia tidak ada yang sempurna. Apalagi kita mengetahui bahwa apa yang terjadi kemarin itu, beberapa hari yang lalu juga mungkin terkait bukan hanya dengan apa yang ditulis di dalam risalah itu. Sayup-sayup kita dengar misalnya ada isu-isu tentang tambang dan lain sebagainya yang menyertai ilmiah daripada sampai bisa keluarnya surat Rais Am untuk Gus Yahya itu. Saya tidak dalam posisi membela Rais Am atau membela Gus Yahya. Yang saya lihat adalah Nahdlatul Ulama yang beberapa bulan lagi ini menurut kalender Masehi akan memasuki usia 100 tahun, 2026, 31 Januari, di mana dulu tahun 1926 NU didirikan, dan beberapa bulan yang akan datang, sekarang bulan November, Desember, Januari 2026 ini, NU 100 tahun,
beberapa bulan sebelumnya terjadi peristiwa semacam ini. Ini tentu yang bagi kita, orang-orang yang Nahdlatul Ulama itu bukan hanya sebagai organisasi, tetapi adalah sebagai kehidupan, nafas, way of life, cita-cita, dan semuanya. Kita walaupun berbeda pendapat dengan pengurus dalam beberapa hal, tetapi nilai yang kita usung sama, mudah-mudahan mereka juga mempunyai gertak hati yang sama, yaitu adalah Nahdlatul Ulama tetap jaya. Nahdlatul Ulama tetap bisa menjadi rumah bagi umat Islam Indonesia mayoritas yang memiliki akar pesantren, akar ajaran Wali Songo, ajaran yang rahmatan lil alamin, ajaran yang toleransi, ajaran yang mencintai agama tetapi tidak mengurangi cintanya terhadap bangsa dan negara. Dan ini adalah ajaran-ajaran yang harus dijaga. Memang ada persimpangan jalan dari para aktivis Nahdlatul Ulama antara tetap berjalan dalam nilai ansi atau akomodatif terhadap politik misalnya. Ini selalu ada, dan itu ijtihad temporal dari para ulama-ulama kita. Dan itu hal-hal biasa. Bahkan terkadang akomodatif terhadap politik itu sangat penting. Ketika misalnya Nahdlatul Ulama dalam kepengurusan Gus Yahya ini dengan Kiai Miftah yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan PKB, ini sudah kita rasakan kerugian-kerugian sebagai NU sebagai organisasi, juga Nahdiyin sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ada kerugian-kerugian. Kenapa? Karena yang seharusnya PKB yang mendeklarasikan diri sebagai perpanjangan penyambung lidah politik warga Nahdiyin, yang seharusnya disambut dengan tangan terbuka oleh pengurus Nahdlatul Ulama hari ini, tapi kita lihat sendiri bahwa ada upaya menyamakan seluruh partai politik di Indonesia ini, relasinya dengan PBNU disamakan. Nggak bisa. Gus Yahya beralasan bahwa NU itu katanya warganya hampir 130 juta. Tapi yang di PKB hanya beberapa persen. Sisanya itu katanya ada di Golkar, ada di PDI, dan di partai lainnya. Kalau kita hanya menjadikan PKB sebagai perpanjangan politik warga Nahdiyin, maka berarti kita mengabaikan Nahdiyin lainnya. Itu cara berpikir yang salah dan merugikan sekali. Kalau partai lain itu dapat merayu orang-orang NU untuk mencoblos partai mereka, itu hal-hal yang tidak berbasis ideologis. Itu hanya transaksi politik sementara. Dan di dalam cita-cita politik mereka, maksud saya partai-partai selain PKB itu, tidak ada cita-cita politik kesantrian. Tidak ada cita-cita politik ke-NU-an. Walaupun misalnya 50% pemilih mereka orang NU, mereka merasa bahwa tidak punya hutang terhadap warga NU. Karena sudah ada transaksi yang langsung dibayar ketika mereka ingin warga NU memilih mereka. Tetapi di PKB beda. Orang yang memilih PKB itu ada ideologis yang diperjuangkan. Dan PKB yang mendeklarasikan sebagai partai daripada Nahdlatul Ulama, tentu yang diperjuangkan dia di parlemen adalah tentang kepentingan-kepentingan Nahdlatul Ulama. Lalu bagaimana kepentingan apa partai yang memperjuangkan kepentingan Nahdlatul Ulama malah diabaikan oleh Gus Yahya dan pengurus PBNU lainnya? Ini cara berpikir yang saya kira ini teguran dari Allah untuk Gus Yahya bahwa Anda salah selama ini. Anda harus memperbaiki cara berpikir yang merugikan Nahdlatul Ulama dan warga NU seperti itu. Juga misalnya juga tentang persyaratan seorang pengurus harus telah mengikuti kaderisasi 2 hari 3 hari. Kemudian dibuktikan dengan sertifikat. Siapa yang punya sertifikat dia berhak untuk menjadi pengurus, siapa yang tidak. Ini akan menjadikan NU dikuasai orang asing yang bukan putra-putri Nahdlatul Ulama, akan dikuasai oleh orang-orang karbitan yang mudah masuk ke NU hanya dengan ikut pelatihan PKM NU atau AKNU selama 5 hari atau beberapa hari saja. Dia sah sebagai orang NU dan sah untuk menjadi pengurus NU karena dia sudah mengikuti PKM NU atau AKNU. Sementara basis Nahdlatul Ulama yang ada di pesantren, yang sebenarnya Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren itu sendiri.
Tidak ada Nahdlatul Ulama tanpa pesantren dan tanpa kiai-kiai pesantren, tanpa santri. Hak-hak mereka untuk menjadi pengurus terabaikan. Hanya karena aturan administratif bahwa seorang pengurus harus mengikuti pelatihan 3 hari, 4 hari. Sementara Gus-Gus dan Ning-Ning yang ada di pondok-pondok pesantren, yang tidak bisa meninggalkan santrinya, tidak mengikuti AKNU, tidak mengikuti PKMNU, dia tidak berhak untuk menjadi pengurus. Nanti PBNU akan dikuasai oleh pengurus-pengurus yang bukan orang-orang pesantren, yang tidak memiliki basis ideologis Nahdlatul Ulama. Dan ini akan sama saja, program ini menggadaikan Nahdlatul Ulama kepada orang-orang yang bukan Nahdlatul Ulama untuk menguasai Nahdlatul Ulama. Dan saya kira ini teguran juga untuk pengurus sekarang agar program semacam itu boleh dilaksanakan. Kaderisasi harus seperti zaman Kiai Said Agil Siraj yang luar biasa, semarak di bawah, Banser mengadakan diklat-sar di kampung-kampung itu semarak waktu dulu. Sekarang tidak ada kesemarakan itu. Di kampung-kampung Banser-Banser kita melempem. Tidak seperti zaman Gus Yakut dengan Kiai Said Agil Siraj sebagai ketua PBNU. Kenapa? Sekarang banyakkan konsep, Kang Mas Yusuf. Konsep seperti ke langit, tapi ke bawah. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di bawah akar rumput Nahdlatul Ulama. Bicara tentang peradaban dunia, peradaban NU, katakan, peradaban Rembang, peradaban Blitar di sana, di pojok-pojok Banyuwangi, nggak diurusin. Bicara hal-hal tinggi. Tetapi tugas ke-NU-an itu sendiri, sebagai pengurus, diabaikan. Tugas pengurus sekarang, siapapun nanti yang menang nih, antara Gus Yahya dan Kiai Mita, biarin aja. Kiai Ubed, kalau Kiai Ubed, saya nonton Kiai Ubed, kadang-kadang saya nangis juga, karena saking cintanya kepada Nahdlatul Ulama, kadang ada kata-kata yang agak marah dan lain sebagainya, wajar. Saya pun ini kalau tidak saya ingat-ingat terus agar saya tidak terlalu terbawa perasaan, saya mungkin bisa menangis. Tapi saya tidak mau. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama memerlukan hari ini kekuatan, keteguhan. Dan saya lihat tadi cucu daripada Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Kikin, dengan begitu elegan, dengan begitu beradab dan berakhlakul karimah yang tinggi datang ke Gus Mus. Coba, ini adalah adab seorang cucu Mbah Hasyim Asy'ari. Menghadapi dinamika internal Nahdlatul Ulama, beliau datang sebagai cucu Mbah Hasyim kepada Gus Mus, sebagai kesepuhan di Nahdlatul Ulama, teman daripada Gus Dur, pamannya beliau, ingin mendapatkan pencerahan. Apakah itu yang mengeluarkan surat risalah itu juga datang kepada Gus Mus sebelum menandatangani? Atau ber-SMS kepada Gus Mus sebagai mustasar? Ataukah dia menelpon dulu? Ini bagaimana Gus Mus? Ini adalah masalah-masalah yang kami tuduhkan. Kita akan memecat ponakanmu. Boleh atau tidak? Atau bagaimana pandanganmu? Apa dilakukan atau tidak itu? Ada PNU-an semacam itu? Saya kira tidak hal-hal semacam itu. Apa jawaban Gus Dur? Apa jawaban Gus Mus ketika cucu Mbah Hasyim datang ke Rembang tadi? Jangan terlalu mengkhawatirkan NU. NU ada yang jaga. NU dijaga Allah. Itu yang diungkapkan oleh Gus Mus. Dan ke depan kita berharap hal-hal yang semacam ini tidak akan terjadi lagi. Maka ini memerlukan sebuah leader yang kuat untuk masa depan. Udahlah, ini dua-duanya juga saya kira telah membuat warga Nahdiyin di bawah ini banyak mengelus dada tentang program, tentang sikap, tentang arogansi, pecat-memecat, surat-surat PCPW yang tidak ditandatangani kalau tidak mau dukung dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah terang benderang sebagai seorang santri Nahdiyin yang mengharapkan barokah untuk dia dan anak cucunya. Saya kira tidak ada salahnya kalau semua itu pengurus PBNU sekarang ini mengundurkan diri. Biarkan itu para pendekar-pendekar Nahdiyin yang ada di pojok Ciamis, yang ada di pojok Indramayu, pojok Rembang, Banyuwangi. Ya, ini dari Kiai Imad ini, surat dari Kiai Imad kelihatannya. Pakai laptop tidak bisa itu, jadi pakai HP, ada yang ngebel ini. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi, udahlah. Ini kita berharap semuanya legowo. Ini teguran dari Allah. Mungkin karena tidak memiliki kepedulian terhadap warga Nahdiyin di bawah yang menjerit tentang sapaan-sapaan yang hari ini kurang dari
para pengurus terhadap Nahdliyin di bawah. Ada arogansi yang ditunjukkan, ada cinta yang kurang untuk para Nahdliyin, ada senyuman oleh Iya, ini pengurus-pengurus. Halo? agak tersendat ini Apa suara bisa dari Kiai Imad. didengarkan? Sudah bagus, sudah bagus. Ya. Iya. Ya, begitu aja dulu. Saya kira nanti kita dengarkan Dr. Ubed. Baik, tadi ada suaranya kayaknya agak tersendat ini Kiai. Ya, jadi kalau saya summary bahwa Kiai Imad ini memberikan kritik tajam terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus PBNU. Yang kedua juga tentang surat. Mestinya surat itu memang disayangkan. Meluncur beberapa pihak mengatakan seperti itu. Baik, Kiai Ubed, bagaimana Anda melihat ini menarik ini bahwa kelihatannya ini unek-unek Kiai Imad. Unek-unek Kiai Imad, saya kira di arus bawah ada yang memiliki kesamaan dan keresahan dari kepengurusan PBNU sekarang, termasuk juga Abu Yamuh tadi. Abu Yamuh tadi nih rekan-rekan netizen jika belum mengenal, beliau adalah sosok ulama harismatik asal Banten, Cidahu, dan saya meyakini bahwa beliau itu begitu alim. Ketika saya podcast ke sana itu beberapa kiai itu penuh sekali mengaji ke beliau, dan juga disebut-sebut sebagai kiai yang memiliki integritas, kemudian juga jauh pandangannya atau mata batinnya, sehingga begitu khawatir NU hancur. Nah, itu teman-teman video yang bisa kita lihat bersama-sama. Penyampaian dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, dan mudah-mudahan ini juga didengarkan oleh Ketua Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahya terkait tentang pencopotan terhadap Gus Yahya. Dan mudah-mudahan kita sebagai warga Nahdliyin tetap kondusif, ya, tidak termakan isu-isu yang ingin memecah belah kita. Intinya kita tetap bersatu menjaga ukhuwah terhadap sesama pribumi, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin merusak keutuhan organisasi NU ini, bahkan keutuhan dari NKRI ini. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda setelah melihat video yang barusan kita simak bersama-sama? Tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar, kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan ini ada hikmah untuk kita semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.